Terima kasih kepada moderator. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada PP Perdosi, Panitia PIN Virtual Perdosi 2020. Selamat siang, Prof, Guru Besar, teman sejawat semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Hendri Gunawan. Saya diberikan tugas untuk membawakan presentasi mengenai telemedicine di bidang neurologi. Setelah kita ketahui pada saat ini adalah kita memasuki revolusi industri tahap keempat, di mana pada revolusi industri tahap keempat ini pertukaran data menjadi begitu penting. Telemedicine di bidang neurologi pada tempatnya sudah mulai dilakukan untuk kita semua. Pada bulan September 2019, PP Perdosi telah mengadakan Kongres Nasional Perdosi dengan tema Tantangan Neurologi ke Depan pada Era Generasi Revolusi Industri tahap keempat. Salah satu solusinya adalah Neurologi 4.0. Neurologi 4.0 adalah penggunaan teknologi digital di bidang kesehatan, perawatan kesehatan, penyakit-penyakit neurologi di masyarakat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan secara komprehensif, yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi. Neurologi 4.0 titik tolaknya ada pada artificial intelligence di bidang neurologi yang bisa kita terapkan di penyakit stroke atau virtual reality pada pasien-pasien stroke, ADHD, kemudian trauma otak, nyeri, dan lain-lain. Telemedicine neurologi yang bisa dikembangkan bisa pada telekonsultasi di bidang neurologi, telestroke, dan Internet of Things untuk pasien-pasien Parkinson. Kalau kita melihat, The Medical Futurist telah mengeluarkan guidance untuk masa depan dunia kedokteran ke depan. Telemedicine di sini merupakan salah satu teknologi yang bisa digunakan di bidang neurologi juga. Salah satu yang kita akan bahas adalah teleneurologi nantinya. Pada saat ini, dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Dari tanggal 31 Desember 2019, pemerintah Cina telah mengeluarkan pengumuman mengenai kasus satu pneumonia yang diduga merupakan COVID-19. 2 Maret 2020, pemerintah Indonesia juga telah mengumumkan kasus COVID pertama. Oleh karena itu, WHO pada tanggal 11 Maret 2020 mengeluarkan tentang darurat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, ID 18 Maret 2020 mengimbau untuk dokter membatasi jumlah jam praktik dan kontak dengan pasien. Kemenkes juga mengimbau penggunaan telemedicine. Oleh karena itu, pada tanggal 29 April 2020 telah keluar surat edaran Menkes tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna pencegahan penyebaran COVID-19. Pada tanggal yang sama keluar Peraturan Konsil KKI nomor 74 yang mengatur tentang telemedicine. Berikutnya pada tanggal 5 Mei 2020, MKEKID juga telah mengeluarkan fatwa mengenai telemedicine. Oleh karena itu, COVID-19 merupakan disrupsi, percepat pertumbuhan teknologi kesehatan, terutama di bidang telemedicine. Kalau kita lihat revenue atau user pengguna telemedicine di Indonesia juga sudah meningkat tajam sebanyak 100% dengan menggunakan platform Halodoc misalnya dibandingkan dari bulan Maret 2020 dan 2019. Penggunaan telemedicine menurut WHO adalah penggunaan teknologi informatika jarak jauh, terutama untuk preventif, promotif, preventif, dan lain-lain. Telemedicine WHO telah dikeluarkan juga untuk membantu pasien-pasien untuk bisa berkonsultasi langsung dengan dokter. Dasar hukumnya, menurut Peraturan Menteri Kesehatan, dikeluarkan pada tanggal 7 Agustus adalah penyelenggaraan pelayanan telemedicine antar Pasienkes
pada tanggal 29 April keluar dua peraturan, surat edaran tentang Menkes dan peraturan Konsil Kedokteran Indonesia. MKEK pada tanggal 5 Mei 2020 telah mengeluarkan juga mengenai fatwa pelayanan telemedicine dan konsultasi daring khususnya di masa pandemi COVID-19. Fakta-fakta yang mempengaruhi telemedicine antara lain adalah teknologi, bagaimana jaringan infrastruktur ini bisa mendukung sistem IT dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan. Sumber daya manusianya, selain dokter yang perlu disiapkan adalah IT-nya. Kemudian ekonomi, bagaimana untuk pembayaran konsultasi telemedicine, apakah melalui asuransi atau BPJS, fasilitas kesehatan yang terintegrasi, dan tentu saja regulasi sebagai payung hukumnya. Kalau kita lihat permasalahan kesehatan di Indonesia cukup banyak, yaitu salah satunya adalah fasilitas kesehatan Indonesia masih sangat tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita misalnya. Tenaga kesehatan Indonesia masih jauh dari cukup. Bagaimana fasilitas kesehatan juga ini merupakan PR bagi kita semua. Kalau kita lihat manfaat telemedicine adalah untuk mengatasi persebaran dokter yang belum merata, sarana diagnostik yang masih kurang, untuk memperkuat rujukan dan memperkuat efisiensi di Indonesia. Kalau kita lihat pembagian telemedicine dibagi atas tele-expertise, yaitu menghubungkan antara dokter umum dan dokter spesialis, dan telekonsultasi hubungan langsung pasien dengan dokter, telemonitoring, yaitu bisa memonitor parameter tubuh pasien secara virtual, dan teleasisten, yaitu memberikan arahan pada pasien terutama untuk proses rehabilitasi. Teleneurologi merupakan salah satu cakupan dari telemedicine yang bisa kita kembangkan ke sini. Telekonsultasi neurologi atau konsultasi daring pada prinsipnya merupakan suatu pelayanan konsultasi klinis jarak jauh antara dokter spesialis neurologi dengan pasien untuk membantu memecahkan keluhan pasien terkait penyakit-penyakit neurologi secara daring. Kalau kita lihat seperti yang kita sudah pelajari dari bangku satu fakultas kedokteran untuk menegakkan diagnostis, tentu dibutuhkan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan menunjang untuk mendapatkan diagnosis banding, diagnosis kerja, dan kita bisa melakukan suatu terapi. Pemeriksaan fisik untuk telemedicine masih merupakan PR kita untuk mengembangkan. Oleh karena itu, American Academy of Neurology telah mengeluarkan panduan mengenai pemeriksaan neurologis melalui telemedicine, yaitu menggunakan teknik-teknik khusus atau menggunakan aplikasi dan kecerdasan buatan atau AI bisa memperkuat telemedicine di sini. Layanan telemedicine dan kecerdasan buatan atau AI merupakan layanan yang bisa terintegrasi, yang bisa menyelesaikan permasalahan telemedicine di mana pemeriksaan fisik masih merupakan pekerjaan rumah buat kita. Salah satu teknologi yang bisa dikembangkan dengan menggunakan smartphone, kemudian wearable device, dan lain-lain. Teknologi ini bisa kita lakukan secara remote, dan kita bisa masukkan datanya ke dalam suatu sistem AI atau artificial intelligence, tentu sangat membantu untuk telemedicine. Oleh karena itu, American Academy of Neurology telah mengeluarkan rekomendasi mengenai cara-cara pemeriksaan neurologi melalui telemedicine. The neurologic exam via telemedicine. The COVID-19 pandemic Pada pandemi COVID-19, telemedicine merupakan salah satu solusi yang bisa kita harapkan untuk neurologis. Pemeriksaan-pemeriksaan tersebut bisa merupakan salah satu yang direkomendasikan, tapi tidak semua pemeriksaan bisa kita lakukan di sini. Prinsip-prinsipnya juga harus dilakukan dengan syarat-syarat yang ketat tentunya. Untuk observasi pasien, kemudian pemeriksaannya juga harus teralat, dan lain-lain. Teknologi tentu sangat dibutuhkan di sini. Untuk MMSE atau mental status mungkin bisa kita lakukan secara jarak jauh. Pemeriksaan nervus juga diperlukan di sini. Tentu tidak semua pemeriksaan nervus bisa kita lakukan.
from rolling. Pemeriksaan dan panduannya telah dikeluarkan oleh AAN. Teknik-tekniknya juga telah dikeluarkan sehingga neurologis bisa melakukan suatu pemeriksaan teknologi secara jarak jauh. Ya. Oleh karena itu, PP Pedosi mengeluarkan panduan praktek daring pada telekonsultasi neurologi. Antara lain dilakukan pada masa pandemi COVID-19, kita harus menyadari keterbatasan tidak dapat melakukan pemeriksaan fisik secara lengkap, dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Wawancaranya bisa merupakan teks, suara, atau video. Neurologis yang melakukan wajib mempunyai SIP di fasilitas pelayanan kesehatan, tidak melayani pemberian surat sakit atau sehat pada pasien. Apabila konsultasi daring Pedosi dilakukan melalui pengembang pelayanan praktik daring, tentu kita harus bisa merekomendasikan kepada pengembang untuk menerapkan suatu general consent mengenai gangguan layanan, interupsi, gangguan teknis merupakan suatu resiko dari pelayanan, melindungi privasi dan kerahasiaan informasi di dalam rekam medik juga. Kita wajib membentuk suatu komite medik dan melakukan suatu pelatihan secara berkala. Kasus-kasus yang dilakukan tentu merupakan kasus-kasus yang non-gawat darurat, seperti keluhan ringan, nyeri kepala ringan, nyeri pinggang ringan, belum mendapat obat peredaran nyeri sebelumnya, keluhan ringan lainnya berupa baal, semutan, atau sisa stroke yang tidak ditemukan defisit neurologis, faktor risiko stroke yang sebelumnya sudah diketahui, atau penderita epilepsi yang kontrol sebelumnya dan mendapatkan pengobatan epilepsi secara rutin, konsultasi hasil laboratorium, dan keluhan ringan lainnya. Apabila ditemukan kasus gawat darurat, wajib mengarahkan pasien langsung ke rumah sakit, yaitu apabila ditemukan gejala atau keluhan nyeri kepala, pusing berputar, tidak berkurang dengan obat pereda nyeri, bicara rero, mendadak, kejang, pingsan, tidak sadarkan diri, kelemahan, mendadak. Apabila selama telekonsultasi didapatkan kasus emergensi, tentu dokter yang melakukan layanan harus segera mengarahkan pasien langsung ke rumah sakit. Untuk pemberian resep, pertama adalah resep-resep dengan lingkaran hijau, terutama pada pasien yang kontrol. Lingkaran biru bisa diberikan pada pasien yang sudah lama atau terkontrol baik dengan obat, atau pasien baru jika dokter yakin atas keselamatan pasien. Penggunaan narkotika psikotropika tidak diperkenankan dalam telekonsultasi secara daring. Dokter dapat menuliskan resep, harus bertanggung jawab terhadap isi dan dampak yang mungkin muncul. Bisa dibagi menjadi peresepan elektronik secara tertutup apabila dilakukan di fasilitas pelayanan kefarmasian di rumah sakit, atau secara terbuka diberikan resep elektronik secara langsung, yang itu dibutuhkan kode identifikasi resep elektronik yang bisa dilakukan hanya satu kali penggunaannya. Oleh karena itu, Pedosi akan meninjau secara berkala aspek-aspek etiko-mediko legal dengan mengedepankan aspek pasien safety, dokter safety, dan gaya hukum yang ada, berkolaborasi dengan aplikasi konsultasi daring pihak ketiga, dan jika ada keluhan dalam melakukan konsultasi bisa dilakukan diskusi. Dokter spesialis neurologi yang mau bergabung bisa mendaftarkan melalui PP Pedosi. Hal-hal yang belum diatur bisa dikonsultasikan melalui sekretariat Pedosi. Ini adalah alur apabila neurologis ingin bergabung dalam telekonsultasi neurologi. Kita harus menyadari keterbatasan pada telemedicine neurologi ini, cakup anamnesis tidak bisa dilakukan secara lengkap, pemeriksaan fisik juga, dan penegakan diagnostik tentu menjadi sangat terbatas. Selain itu, keterbatasannya adalah untuk penata laksanaan, pengobatan, kemudian penulisan resep, surat rujukan, dan pemberian anjuran atau nasihat yang dibutuhkan oleh pasien. Take home message yang bisa diberikan, telemedicine neurologi diperlukan pada saat pandemi COVID-19.
Telemedicine merupakan peluang dan tantangan bagi dokter spesialis saraf di Indonesia. Oleh karena itu, PW Peduli telah mengeluarkan panduan konsultasi daring. Tentu saja dibutuhkan kolaborasi untuk mendukung telemedicine neurologi. Ada satu quotes dari Charles Darwin. Yang terpenting di sini adalah bukan orang atau spesies yang cepat atau yang paling kuat, tapi bagaimana kita merespon terhadap perubahan yang terjadi, terutama pada konteks pandemi COVID-19. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan semoga berguna buat kita semua. Amin.